Guys, kalian semuanya mau kuliah dan sekarang kalian lagi ada di fase-fase memikirkan sesuatu atau overthinking terhadap kuliah kalian semuanya. So, tonton video ini sampai akhir. Oke, hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini aku bakal sedikit curhat ke teman-teman semuanya tentang apa sih sebenarnya yang aku pelajarin ketika aku tuh kuliah. Bukan mata kuliahnya yang aku pelajarin, aku jurusan hubungan internasional by the way, dan alumni juga dari Universitas Islam Indonesia. Dan bukan mata kuliah di hubungan internasionalnya yang maksud aku pelajarin, tapi lebih ke value kehidupan kita. Ada beberapa hal atau prinsip yang aku tekankan ketika aku kuliah, dan itu menurut aku ngasih value yang besar ketika sekarang aku udah lulus. Pertama, jangan FOMO. Nah, kalau misalkan kita ngobrolin masalah FOMO, itu pasti erat selalu kaitannya dengan ikut-ikutan tren atau ikut-ikutan orang lain. Kalau ngikut tren untuk kebaikan sih nggak apa-apa ya. Misalkan teman-teman itu adalah orang marketing dan ngikutin tren untuk ningkatin brand awareness-nya, itu nggak apa-apa. Tapi beda cerita kalau misalkan teman-teman itu ngikutin sesuatu karena pengaruh dari orang lain, yang teman-teman juga itu nggak tahu sebenarnya itu bagus atau enggak gitu buat teman-teman. Ini contoh kecilnya kayak gini. Kalau misalkan lagi kuliah, biasanya orang-orang tuh pas milih matkul, dia tuh pasti nyari dulu nih, ini ada temen gue gak? Ini dosennya siapa? Ayo sini yuk. Ada temen yang ngajak A ke sana, akhirnya dia ikut juga ke sana gitu. Ada yang ngajak masuk ke kelas studi ASEAN, dia ngikut juga. Padahal pada prinsipnya misalkan dia nggak suka atau nggak tahu itu mata kuliah apa. Nah, menurut aku jangan sampai kayak gitu. Karena ketika teman-teman hanya ngikut orang, itu berarti teman-teman nggak punya standing out untuk diri teman-teman sendiri, atau bahasa gampangnya teman-teman jadi nggak punya tujuan. Kalau temennya kalian yang ngajak kalian, mungkin dia udah punya tujuan masuk kelas studi ASEAN itu buat apa, tapi kan kalian nggak punya gitu. Atau misalkan contoh lain, ada di dalam satu kelas itu ngikut salah satu organisasi, ikut semuanya, daftar semuanya. Akhirnya ketika teman-teman daftar dan temennya kalian daftar juga, ya ketemunya itu lagi. Nggak ada yang namanya diferensiasi, atau mungkin teman-teman nggak bisa yang namanya ngejalin relasi dengan orang lain karena lingkupnya ya itu lagi. Nah, itu yang aku tekankan dulu ke diri aku, jangan FOMO. Kedua, ini sebenarnya masih ada kaitannya, yaitu selalu berani berbeda. Ini value yang aku sangat suka dalam diri aku, dan itu sampai sekarang masih aku terapkan. Berani beda. Maksudnya apa? Misalkan ketika teman-teman kalian itu tadi bergerombolan mengikuti kegiatan A atau organisasi A, nah kalian berani beda untuk ngikut sesuai apa yang kalian mau. Dulu ketika masa-masa aku kuliah, sekitaran tahun pertama dan tahun kedua, banyak banget orang yang ikut organisasi sana sini, ikut organisasi lem, fakultas, dan sebagainya. Itu banyak banget. Atau misalkan ikut lomba-lomba debat, lomba-lomba apa kayak gitu, itu banyak banget. Nah, pada waktu itu aku kayak, wah gila sih, ini teman-teman aku keren-keren banget, mereka pada aktif. Dan itu nggak membuat aku kayak iri atau jadi nggak suka ke mereka, tapi justru itu batu loncatan buat aku kayak, oke, mereka punya diferensiasi, mereka jadi terkenal karena lomba ini. Nah, gue harus diferensiasi, terkenal karena apa nih? Harus bisa apa? Nah, akhirnya pada waktu itu aku memutuskan untuk ikut yang namanya konferensi. Karena di jurusan aku pada waktu itu, konferensi itu nggak familiar. Kalau misalkan lomba, ikut organisasi, ikut kegiatan relawan, itu udah familiar banget di jurusan aku pada waktu itu. Nah, cuman kalau misalkan konferensi itu enggak. Makanya pada waktu itu aku bisa ke 10 negara untuk ikut konferensi itu. Dan surprisingly, people know me karena emang aku sering jadi pembicara di konferensi internasional. Dan itu yang menjadi pembeda, yang membuat branding aku naik, dan aku jadi tahu, oke, tujuan aku kuliah itu misalkan salah satunya untuk ningkatin apa. Ketiga, jangan selalu nurut apa kata dosen. Oke, mungkin ini agak sedikit klise, atau mungkin teman-teman bakalan bilang, wah lu nggak nurut, wah lu nggak sopan ke dosen dan sebagainya. No, bukan itu maksud aku. Ketika di kelas atau mungkin kalian ketemu dosen, dosen itu akan selalu memberikan yang namanya arahan. Ketika kalian nanya, Pak, saya misalkan sudah lulus dan sekarang saya mau kerja di bidang ini, kira-kira masuk apa ya? Nah, dosen itu di sini ngasih yang namanya arahan, ngasih yang namanya wejangan untuk kalian itu bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, atau bisa mencapai cita-cita kalian. Nah,
ini yang aku maksud. Poinnya adalah jangan ditelan mentah-mentah. Karena gini, dosen juga manusia. Nggak semua dosen juga tahu tentang rekrutmen apa tuh gimana, konsep masuk universitas baik itu gimana, dapetin beasiswa itu gimana. Nggak semua dosen tahu. Kalau misalkan kalian mungkin nanya di bidang mereka, katakanlah ada dosen di bidang ASEAN, terus kalian nanya tentang ASEAN, itu sangat wajar dan memang kalian harus nanya ke dia gitu, karena emang ya beliau ahlinya misalkan di kampus kalian. Tapi ketika nanya masalah kehidupan, nanya masalah misalkan value, nanya masalah teman-teman tuh mau gimana ke depannya, you can ask your lecturer, but please jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kalian harus tahu juga gitu, kalian tuh mau diarahinnya kemana, diri kalian sendiri yang harus tahu gitu. Jadi saran-saran dari orang itu hanya untuk menjadi tampungan kalian semuanya untuk memilah dan memilih mana sebenarnya yang paling baik. Karena ada case-nya salah satu teman aku, dia menelan mentah-mentah dari dosen harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Akhirnya dia tuh nggak mencapai itu gitu, dan akhirnya dia nyalahin dosennya. Case-nya jadi kayak gitu. Nah, ini nggak boleh berlaku di teman-teman. Jadi ketika ada siapapun, mau itu dosen, mau itu mahasiswa, teman kalian cutting dan sebagainya, ngasih arahan ke kalian, ngasih tahu informasi ke kalian, jangan ditelan mentah-mentah. Lihat dulu informasinya benar atau enggak, lihat dulu informasinya itu relevan atau enggak dengan diri kalian, dan lihat dulu kira-kira kalian bisa adaptasi gak kalau misalkan kalian melakukan itu. Nah, dan yang terakhir yaitu setiap orang itu punya masanya. Aku sangat percaya bahwa setiap orang itu punya masanya. Ada orang yang memang dia itu pinter banget dari SMA, tapi ketika dia misalkan kuliah, dia jadi kayak biasa aja, nggak se-outstanding ketika SMA. Ada orang yang waktu kuliahnya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dia kupu-kupu gitu. Diem-diem baik di kelas, kemudian dia cuman kuliah pulang, ngerjain tugas gitu-gitu aja. Ternyata semester 6 sampai semester 8 dia jadi outstanding, jadi mahasiswa berprestasi, ikut kegiatan sana-sini, diajak riset dosen sana-sini, dan masih banyak lagi. So, harus selalu kalian ingat bahwa setiap orang itu ada masanya, dan ketika kalian belum mencapai masa itu, kalian harus terus ikutin prosesnya, kalian harus terus sabar dengan prosesnya, karena nanti akan ada golden time di mana teman-teman itu ngerasain hasil dari proses teman-teman. Itu yang dinamakan ada masanya. Dulu ketika aku ikut seleksi Mawapres, aku cuma juara 3. Padahal waktu itu aku mikir gue harus juara 1. Tapi emang setiap orang ada masanya, dan beberapa tahun kemudian di level universitas aku juara 2. Ya walau nggak juara 1, tapi at least jadi 3 besar di kampus itu gitu. Dan untuk mencapai masa itu, kalian harus melewati proses-proses yang mungkin jatuh bangun, yang mungkin membuat kalian itu nangis, yang mungkin membuat kalian itu sedih, yang sometimes mungkin membuat kalian akan menyerah karena nggak sanggup untuk menghadapi proses itu. Tapi aku yakin buat teman-teman semuanya, subscribers aku atau viewer aku yang nonton ini adalah orang-orang yang berani. Jadi buat kalian semuanya jangan takut untuk melangkah, dan buat teman-teman semuanya sukses selalu. Semoga pelajaran-pelajaran yang aku dapetin selama kuliah, walaupun sebenarnya masih banyak, tapi semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi guiding teman-teman semuanya. Thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Oke guys, see you next time. Bye bye.